Pada tanggal 13 Februari tahun 1835, di sebuah desa kecil bernama Kadian di India, lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak akan mengguncang dunia dengan misi spiritualnya. Bayi itu bernama Ahmad, yang kelak disebut sebagai Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam. Nama Mirza yang melekat pada dirinya menunjukkan bahwa beliau adalah seorang keturunan bangsawan Persia. Sedangkan Ghulam adalah nama sebutan bagi familinya, dan sebutan Hazrat bagi dirinya adalah sebuah penghormatan dari para pengikutnya. Beliau berasal dari keluarga terpandang, dihormati karena kontribusinya terhadap masyarakat, dan dikenal memiliki warisan moral serta intelektual yang kuat. Setiap agama besar di dunia memiliki nubuat tentang kedatangan seorang individu istimewa yang akan datang sebagai pembaharu di masa-masa sulit. Dalam tradisi Islam, umat menantikan Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihi salam yang dijanjikan, sosok yang akan membawa umat manusia kembali ke jalan yang benar dan menegakkan keadilan di dunia. Nabi Muhammad SAW sendiri telah mengabarkan kedatangan Nabi Isa alaihi salam yang dijanjikan. Dalam sebuah hadits, diceritakan bahwa Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabat ketika turun 2 ayat surah Al-Jumu'ah, di mana Allah Ta'ala berfirman, "Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim." Dialah yang telah membangkitkan di tengah-tengah bangsa yang ummi seorang rasul dari antara mereka yang membacakan kepada mereka tanda-tandanya, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, walaupun sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Dan dia akan membangkitkannya juga pada kaum lain dari antara mereka yang belum bertemu dengan mereka. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Salah seorang sahabat bertanya, kepada siapa ayat tersebut ditujukan? Lalu Rasulullah SAW menjawab sambil meletakkan tangan beliau di pundak Salman, seorang sahabat dari Persia. "Laukanna limanu ingda tsuroya, lanaluhi rijalu ar-rojulu min haw'ula." Jika sekiranya iman telah terbang ke bintang Tsuraya, pasti beberapa orang lelaki atau seorang lelaki yang berasal dari bangsa Salman Persia ini akan mengambilnya kembali. Ayat-ayat ini mengandung kabar gembira tentang seorang pembaharu yang akan muncul di akhir zaman, membawa cahaya kebenaran untuk umat manusia. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam adalah individu yang mengklaim telah memenuhi nubuatan ini. Melalui ajarannya, beliau menghidupkan kembali nilai-nilai Islam yang murni, menyerukan perdamaian, cinta kasih, dan pengabdian kepada Allah. Kehadirannya menjadi jawaban atas doa-doa umat yang haus akan petunjuk ilahi. Ayahanda Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam, seperti kebanyakan orang tua pada masanya, menginginkan masa depan yang mapan bagi anaknya. Beliau berharap Hazrat Masih Maud alaihi salam bekerja di pemerintahan, sebuah pekerjaan yang menjanjikan stabilitas finansial untuk mendukung keluarga. Namun, bagi Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam, menjalani kehidupan yang dipenuhi kesibukan duniawi terasa seperti hukuman penjara. Hati beliau begitu terpaut pada hal-hal yang lebih besar daripada dunia materi. Beliau mendambakan peningkatan kerohanian dan ilmu agama, sebuah perjalanan yang ia yakini lebih mulia daripada kekayaan dunia. Sebagai bentuk dedikasinya, Hazrat Masih Maud alaihi salam menghabiskan waktu mempelajari Al-Quran, merenungkan maknanya, dan mendekatkan dirinya kepada Allah. Selain itu, beliau dikenal karena kebaikan dan kepeduliannya terhadap sesama. Beliau sering membantu orang-orang yang membutuhkan, memberikan waktunya untuk melayani kemanusiaan tanpa pamrih. Di tengah kesibukannya, Hazrat Masih Maud alaihi salam juga aktif membela Islam dari serangan para misionaris Kristen yang tinggal di lingkungannya. Melalui debat dan dialog intelektual, beliau menunjukkan kebenaran Islam dengan argumen yang kuat dan penuh hikmah. Kehidupan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam adalah cerminan dari seorang yang memilih jalan spiritual di atas kepentingan duniawi, mengabdikan dirinya untuk ilmu, pelayanan, dan membela agama yang dicintainya. Pilihan ini, meski tidak mudah, menjadi tanda awal dari peran besar yang ditakdirkan untuk beliau sebagai pembaharu akhir zaman. Pada bulan Juni 1876 menjadi salah satu masa tersedih dalam kehidupan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam.
Pada hari itu, ayahandanya tercinta wafat, meninggalkan duka mendalam dalam hati beliau. Namun, sebelum peristiwa itu terjadi, Allah Ta'ala telah menurunkan wahyu kepada beliau, mengabarkan tentang kewafatan ayahnya. Kabar ini, meski membawa kesedihan, juga menjadi tanda kedekatan beliau dengan Allah yang selalu mempersiapkan hambanya menghadapi takdir. Setelah kepergian sang ayah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad merasa cemas terhadap kondisi keluarganya. Dengan keterbatasan finansial, beliau khawatir tentang bagaimana harus melanjutkan kehidupan di tengah berbagai tantangan. Namun, di saat-saat sulit itu, Allah Ta'ala kembali menguatkan hati beliau dengan wahyu, "A'alaisallahu bikafin abdahu." Tidakkah Allah itu cukup bagi hambanya? Ayat ini bagaikan pelipur lara bagi Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam, memenuhi hati beliau dengan keyakinan bahwa Allah Ta'ala tidak akan meninggalkannya. Jaminan ilahi ini memberikan kepastian bahwa Allah akan mencukupi kebutuhan beliau dan keluarganya, baik secara spiritual maupun duniawi. Bahkan, jauh sebelum peristiwa ini, pada tahun 1868, Allah Ta'ala telah memberi kabar gembira kepada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam melalui wahyunya. Tuhanmu ridha terhadap apa yang telah engkau lakukan. Dia akan memberkahimu sedemikian rupa, sehingga raja-raja akan meminta berkah dari pakaianmu. Wahyu ini menjadi pertanda jelas akan masa depan gemilang beliau sebagai hamba Allah yang diridai dan diberkahi. Dalam perjalanan hidupnya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam terus membuktikan bahwa janji-janji Allah tidak pernah salah. Kehidupan beliau menjadi bukti nyata bahwa mereka yang sepenuhnya bergantung pada Allah akan selalu dicukupkan, dilindungi, dan diberkahi melebihi apa yang dapat dibayangkan manusia. Limpahan wahyu dan kasyaf yang diterima Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam terus berlanjut, menandai perjalanan spiritualnya yang luar biasa. Pada tahun 1882, Allah Ta'ala menurunkan wahyu yang menjadi titik balik besar dalam hidup beliau. Dalam wahyu tersebut, Allah dengan jelas menyatakan bahwa beliau adalah sosok yang telah dipilih dan diutus untuk melayani tujuan ilahi. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam kini diangkat sebagai Al-Masih yang dijanjikan atau Masih Mau'ud, memenuhi nubuat tentang kedatangan seorang pembaharu akhir zaman. 4 tahun kemudian, pada Januari 1886, Allah Ta'ala mengirimkan nubuat yang penuh kabar gembira. Nubuat ini mengabarkan tentang kelahiran seorang putra yang tampan dan memiliki roh yang bersih, seorang anak yang akan memainkan peran penting dalam penyebaran misi spiritual Hazrat Masih Mau'ud alaihi salam. Tidak lama setelah itu, Allah memberikan wahyu kedua yang menjelaskan lebih rinci tentang konteks kelahiran putra yang dijanjikan ini. Janji Allah Ta'ala tersebut terpenuhi pada tanggal 12 Januari 1889 ketika Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam dikaruniai seorang putra yang diberi nama Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad. Kelahiran ini bukan hanya menjadi kebahagiaan bagi Hazrat Masih Mau'ud alaihi salam dan keluarganya, tetapi juga menjadi awal dari sebuah perjalanan panjang yang penuh berkah. Putra yang dijanjikan ini kelak menjadi khalifah kedua jamaah Islam Ahmadiyah, seorang pemimpin yang dikenal atas visi luar biasa dan dedikasinya terhadap penyebaran ajaran Islam yang murni. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad membuktikan nubuat tersebut melalui kehidupan dan pengabdiannya, menjadi bukti nyata akan janji-janji Allah yang selalu terwujud dengan sempurna. Kehidupan beliau memperkuat keyakinan bahwa setiap wahyu dan nubuat yang diterima oleh Hazrat Masih Mau'ud alaihi salam adalah manifestasi kasih sayang dan kekuasaan Allah Ta'ala. Terbitnya Barahin Ahmadiyah, karya monumental Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam, merupakan tonggak sejarah penting dalam perjuangan Islam pada abad ke-19. Buku ini hadir sebagai jawaban atas tantangan besar yang dihadapi umat Islam saat itu, ketika berbagai agama, terutama Kristen, melancarkan serangan teologis terhadap Islam. Dalam buku ini, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam menyusun argumen logis, mendalam, dan penuh hikmah untuk membuktikan keunggulan Al-Quran dibandingkan kitab suci lainnya, serta menegaskan kebenaran dan keagungan Nabi Muhammad SAW.
Barahin Ahmadiyah bukan hanya sekadar karya tulis, melainkan sebuah langkah awal yang membuka jalan bagi pendirian Jamaah Muslim Ahmadiyah, sebuah gerakan pembaruan Islam yang berkomitmen untuk menegakkan ajaran sejati Islam dengan penuh cinta dan damai. Pada tahun 1889, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam menerima wahyu ilahi yang memberikan perintah untuk membangun fondasi gerakan ini. Wahyu tersebut berbunyi, "Apabila engkau telah memutuskan, maka bertawakallah kepada Allah. Dan bangunlah bahtera di bawah pengawasan kami, sebagaimana diperintahkan dalam wahyu kami. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu, sesungguhnya mereka berbaiat kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka." Atas dasar perintah ini, beliau menyeru kepada umat manusia, "Aku telah diperintahkan untuk mengumumkan bahwa mereka yang mencari kebenaran harus berbaiat kepadaku agar mereka dapat menemukan jalan menuju keimanan sejati, kemurnian hakiki, dan kecintaan kepada Allah." Seruan ini direspon dengan penuh ketulusan oleh mereka yang meyakini bahwa beliau adalah Imam Mahdi yang dijanjikan. Pada 23 Maret 1889 prosesi baiat pertama berlangsung di Ludhiana, menandai berdirinya Jamaah Muslim Ahmadiyah. Hazrat Maulvi Nuruddin menjadi individu pertama yang berbaiat, menjadi simbol awal kesetiaan dan komitmen terhadap misi mulia ini. Barahin Ahmadiyah dan pendirian Jamaah Muslim Ahmadiyah adalah bukti nyata perjuangan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam untuk memulihkan kejayaan Islam dengan cara yang paling mulia, melalui ilmu, cinta, dan keteladanan spiritual. Pada tahun 1891, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam menerima wahyu ilahi yang mengubah pandangan dunia tentang kedatangan Isa Al-Masih. Dalam wahyu yang berulang-ulang, Allah Ta'ala mengungkapkan bahwa Isa Al-Masih dari Nazaret, yang diyakini oleh umat Islam dan Kristen akan datang kembali ke dunia, telah wafat secara alami. Kedatangan kedua yang dijanjikan bukanlah kedatangan Isa secara fisik, melainkan seseorang yang muncul dalam ruh dan sifat Isa alaihi salam untuk mengemban misi pembaruan spiritual. Orang itu adalah beliau sendiri, selaku Masih Mau'ud dan Imam Mahdi alaihi salam. Pengakuan ini bukanlah sekedar klaim, tetapi diiringi dengan bukti nyata melalui kehidupan beliau. Dengan pena dan lisan, Hazrat Masih Mau'ud alaihi salam menyampaikan pesan-pesan ilahi yang membangkitkan jiwa-jiwa manusia. Beliau menulis lebih dari 80 buah buku, mengirim puluhan ribu surat, memberikan ratusan ceramah, dan terlibat dalam debat-debat publik untuk membuktikan kebenaran Islam di hadapan dunia. Pada tanggal 26 Mei 1908, beliau wafat setelah menyelesaikan misi hidupnya yang luar biasa. Namun, warisannya sebagai pendiri Jamaah Muslim Ahmadiyah terus hidup. Pesan cinta, kedamaian, dan ajaran Islam sejati yang beliau tinggalkan kini menyebar ke seluruh penjuru dunia. Setiap napas hidupnya dihabiskan untuk mengikuti jejak sang guru tercinta, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan cintanya kepada Allah Ta'ala tak pernah goyah. Allah Ta'ala berfirman kepadanya, "Raja-raja akan mencari berkat dari pakaian engkau, dan janji ini terbukti hingga hari ini." Jamaah Muslim Ahmadiyah telah berkembang menjadi komunitas global, melampaui batas-batas geografis, etnis, dan budaya, menyampaikan pesan Islam yang damai dan universal. Hazrat Masih Maud alaihi salam adalah sosok yang dicintai Allah, yang hidupnya menjadi bukti nyata rahmat dan bimbingan ilahi kepada umat manusia.